kabar semuanya guys? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya ingin sedikit berbagi ilmu, pengalaman dan wawasan khususnya untuk anak-anak pitching, manajemen training maupun direct selling yang berada di seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Nah, ini yang paling seru ya, khusus buat anak pitching nih. Saya mau kasih tip untuk bagaimana cara melakukan pitching yang baik itu seperti apa sih di lapangan. Pitching yang baik itu bagaimana sih? Ya, cara memasarkan produk di lapangan itu seperti apa sih? Ada 5 langkah untuk bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas di lapangan khusus buat anak pitching ataupun manajemen training ya. Yang pertama adalah langkah pertama itu introduction. Nah, namun sebelum kita berintroduction dengan pasien, kita harus tahu dulu ya. Kita harus paham dulu ya, yang kita persiapkan adalah teritorial ya, di mana teritorial kita dan sama siapa kita akan fighting di lapangan. Nah, itu harus tahu. Dimanapun teritorial dan sama siapapun kita fight di lapangan, jangan pernah kita pilih-pilih kasih. Jangan pernah kita mau yang namanya hanya kepada satu orang ataupun 2 orang aja. Kita harus bisa yang namanya fight dengan semua orang dimanapun teritorial, jangan hanya berpatok kepada satu teritorial. Contoh berpatok satu teritorial itu saya hanya bisa di perkampungan. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Kalau kita hanya berpatok kepada satu teritorial, kita tidak akan bisa yang namanya naik level. Tapi kita harus bisa beberapa lini, harus kita bisa kita mainkan di lapangan. Masih banyak tuh, selain daripada perkampungan, masih ada perumahan ataupun komplek, long street, ruko-ruko, pasar, instansi, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu harus tahu teman-teman ya, jangan hanya di perumahan aja atau di perkampungan ya. Nah, ketika kita sudah terjun ke lapangan, ke masyarakat dimanapun teritorial yang Anda mainkan pada saat hari itu, introduction adalah langkah pertama untuk bagaimana teman-teman bisa yang namanya membuat sebuah cara pitching terbaik. Cara intro yang terbaik adalah bagaimana Anda harus bisa yang namanya greget ketika kita bertemu dengan pasien ataupun dengan customer ataupun dengan konsumen. Di dalam introduction itu ada poin-poin kecil. Pertama adalah kontak mata. Ketika kita berjumpa dengan masyarakat ataupun konsumen ataupun customer, kita harus bisa menatap wajah customer. Bukan berarti menatap itu harus melotot ya, bukan. Dalam arti kata kita menatap wajah pasien ataupun customer itu adalah bagaimana suatu bentuk yang namanya cara mengontrol si customer. Ya, secara umum kalau kita berkomunikasi 2 arah dengan orang lain, pastinya kan kita bertatap muka ya. Nggak mungkin kita yang satunya menatap kita, kitanya belum muka, kan enggak. Harus kita tatap kembali muka customer. Yang kedua, bagaimana kita harus bisa yang namanya senyum, smile. Jangan sampai kita pada saat berkomunikasi dengan pasien, sedikit pun senyuman di bibir kita tidak dikeluarkan. Nah, itu yang salah. Harus bisa kita memberikan sebuah senyuman yang tulus kepada masyarakat ataupun konsumen. Walaupun konsumen itu marah kepada kita ataupun negatif kepada kita, jangan pernah kita hilang senyuman kita kepada masyarakat ataupun konsumen tersebut. Karena senyuman itu adalah sebagian daripada ibadah. Yang ketiga, harus bisa kita yang namanya memberikan intonasi bahasa yang baik. Intonasi bahasa yang baik itu seperti apa sih? Tidak perlu kita yang namanya muter-muter mengatakan begini begitu terlalu panjang lebar. Langsung to the point. Ya, apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda lakukan kepada masyarakat,
customer menjadi negatif. To the point, ya, to the point. Intonasi bahasa. Jangan juga kita dengan pasien menggunakan intonasi bahasa yang berpatah-patah. Contoh, nah itulah yang nanti membuat jadi pasien jadi bingung. Menjadi bingung. Itu maksudnya apa? Mau bagaimana? Itu jelas. Kalau pikir pasien akan negatif nanti. Dan selanjutnya kita harus bisa namanya memiliki bahasa tubuh. Karena kita bukan robot. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau bisa harus kita gerakkan. Tujuan bahasa tubuh adalah yang pertama, menghilangkan rasa nervous atau grogi kita. Nah, biasanya kalau seorang baru nih, baru masuk ataupun retrain, biasanya kan kadang grogi, takut, malu. Kalau kita ngomong sama masyarakat kadang malu, ya kan? Nah, untuk menutupi rasa malu adalah bagaimana kita menggunakan bahasa tubuh kita. Selain daripada menghilangkan rasa malu kita atau body language, dengan adanya bahasa tubuh juga salah satunya mengontrol pasien. Yang memperjelas bahwasanya antara komunikasi dengan bahasa tubuh kita dan dengan tujuan kita itu satu arah, ya, satu arah. Dan yang selanjutnya, ketika introduction kita harus bisa yang namanya memiliki semangat, excited. Semangat itu harus kita timbulkan, antusiasme di lapangan itu harus benar-benar greget kita berjumpa dengan customer. Jangan kita ke lapangan ke customer kita hanya bisa yang namanya datang, ya, tanpa sebuah semangat dan gairah. Itu nanti kalau kita tidak semangat dengan masyarakat ataupun pasien atau customer, mereka pun nggak akan semangat menerima kita. Tapi kalau kita dengan semangat, antusias, apapun yang terjadi, itu akan menghilangkan rasa negatif daripada si customer.